saat-saat kami memperingati kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami rindu hati kami terus boleh terfokus kepada Tuhan. Dan bukan hanya berhenti setelah retreat ini berakhir, setelah kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, tapi biarlah di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami, hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami tetap terarah kepadamu. Ya Bapa, pada malam ini kami mau kembali memahami dan lebih mengerti lagi tentang luar biasanya kasih Tuhan kepada kami. Dan kasih yang luar biasa itu, kasih yang di dalam anugerah-Mu itu adalah kasih yang tidak pernah berubah. Berbicaralah kepada kami semua tanpa terkecuali, termasuk kepada hamba-Mu ini yang hanya Kau pakai sebagai alat-Mu. Berbicaralah dan bentuklah kami menjadi yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan tema ini, yaitu tentang kasih yang tidak berubah, unchanging love. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 menyatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara, coba perhatikan firman Tuhan ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ini tentu ditujukan kepada orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kemudian mengatakan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya Allah adalah kasih? Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Apa maksudnya semuanya itu? Nah, ini yang akan kita renungkan bersama. Karena kita berbicara tentang kasih yang tidak berubah. Kita bisa melihatnya dari dua sisi. Kita bisa melihatnya kasih Allah kepada saya tidak berubah. Kita juga bisa melihatnya dari sisi yang lain adalah kasih saya kepada Allah tidak berubah. Kita akan sekarang pertama akan kita bersama-sama merenungkan tentang kasih Allah kepada saya dulu yang tidak berubah. Apa maksudnya itu? Saudara, saya ingin mengajak mulai dari penciptaan. Pada waktu penciptaan itu dilakukan oleh Tuhan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Sedemikian rupa, sangat akurat, semuanya tertata dengan teratur dengan baik, siap dan ideal untuk ditinggali oleh manusia. Pada waktu Tuhan mempercayakan dunia ini untuk dikelola oleh manusia dengan penuh tanggung jawab, bukan asal mengelola. Seluruh dunia ini, seluruh alam semesta dengan segala isinya ini sudah siap dan ideal untuk ditinggali manusia. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Manusia pada waktu itu diciptakan telanjang, belum pakai baju merek apa, dia belum punya barang yang seperti apa, belum punya rumah, mobil seperti apa, dia belum punya keahlian apa-apa, dia belum mencapai karir yang seperti apapun juga. Sebagai gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan, pada waktu itu Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Saudara-saudara perhatikan, pada saat Adam dan Hawa belum menghasilkan apa-apa, pada saat Adam dan Hawa belum mendemonstrasikan dia bisa melakukan apa saja, pada saat Adam dan Hawa belum mencapai karir apapun di dunia ini, sebagai gambar Allah
yang mempermuliakan Tuhan, yang hidupnya didedikasikan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Lalu manusia jatuh, manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, dan pada saat itu juga Tuhan sudah dengan kasih karunia-Nya merencanakan keselamatan bagi manusia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berbicara tentang akan datangnya Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Saudara, setelah itu kita tahu perjalanan bangsa pilihan ini dengan segala liku-likunya, dengan pemberontakannya, dengan jatuh bangunnya. Tapi luar biasa bagaimana Allah terus pelihara umat ini untuk menggenapkan rencana keselamatannya, untuk menyatakan anugerahnya kepada manusia melalui Yusuf, yang dengan secara sengaja mendemonstrasikan bahwa hidupnya adalah tentang Tuhan dan hidup di dalam agenda Tuhan, bukan agenda dirinya. Dia lalui semuanya yang apa yang terjadi pada dirinya, sampai dia bisa mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka itu adalah saudara-saudaranya. Pada waktu setelah Yakub mati, mereka pikir, sekarang Yusuf adalah saatnya akan membalas mereka. Tapi Yusuf adalah orang yang kenal Allah. Oleh karena itu dia mengenal dirinya dengan baik. Dan dia menjadi orang yang tahu diri. Maka dia katakan, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bukan sekedar memelihara hidup. Memelihara akan penggenapan janji Allah melalui umatnya ini. Yaitu datangnya Juru Selamat. Saudara, kita lihat bahwa faktor penentunya adalah Allah. Bukan Yusuf. Sama sekali bukan Yusuf yang mau ditinggikan. Tetapi Allah. Maka dikatakan di dalam Keluaran 1. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Apa jadinya? Apa yang terjadi? Dikatakan setelah itu orang-orang Israel menderita. Sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Apakah lalu mereka musnah? Tidak. Kita tahu Tuhan memakai Musa untuk membawa keluar umatnya ini. Untuk kembali masuk ke tanah perjanjian. Tuhan kembali menyatakan kasih karunia-Nya. Ini bangsa bukannya bangsa yang layak untuk menerima kasih Tuhan, bukan. Makanya disebut anugerah, makanya disebut kasih karunia. Kenapa? Karena artinya sebenarnya Allah tidak perlu menolong orang-orang ini. Dan orang-orang ini juga termasuk sama seperti kita adalah orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan di tengah bangsa yang tegar tengkuk ini. Bangsa yang tidak tahu diri ini. Bangsa yang terus-menerus berontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam kasih karunia-Nya terus menyertai mereka. Memelihara bangsa ini. Tiang awan, tiang api yang menyatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam ketidaktaudirian mereka minta daging, Tuhan sediakan daging, minta air, Tuhan sediakan air. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Kasih Tuhan
kepada orang-orang yang tidak tahu diri. Ingat, kalau saudara baca Hakim-Hakim, ini adalah zaman di mana orang-orang ini sangat korup. Bahkan dikatakan, saudara, ayat itu dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dari satu hakim ke hakim yang lain, bahkan ada hakimnya juga yang juga error, yang juga tidak berkenan. Tapi kasih karunia Tuhan terus dinyatakan kepada bangsa ini. Lalu apalagi, saudara? Setelah berturut-turut, setelah dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain, Tuhan limpahkan kepada bangsa ini. Mereka minta raja. Karena katanya Samuel sudah tua, anak-anaknya Samuel tidak seperti Samuel. Lalu mereka bilang, angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Saudara perhatikan tidak kalimatnya? Mereka ingin seperti bangsa lain. Padahal mereka di dalam kasih karunia dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Menjadi orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan mengelola hidup menghususkan diri untuk Tuhan. Tapi orang-orang ini, saya mau seperti bangsa lain. Mereka melihat kehidupan orang-orang di sekitarnya lebih menarik daripada hidup adalah untuk mendedikasikan dirinya bagi Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Samuel, karena Samuel kesal, lalu Tuhan berkata, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara-saudara, orang yang menolak hidup dalam agenda Tuhan. Walaupun kelihatannya mereka menolak realita, menolak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi sebenarnya yang ditolak adalah Tuhan sendiri. Lalu Tuhan mendisiplin bangsa ini. Yang ingin sama seperti bangsa lain. Dan yang menyembah ilah dari bangsa lain. Mereka dibuang ke Babel. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tidak tinggalkan orang-orang yang keras hati dan tegar tengkuk ini. Anugerahnya dilimpahkan kembali. Mereka kembali bisa kembali ke tanah perjanjian. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saudara-saudara, dari waktu ke waktu Tuhan terus ingatkan umat ini bahwa Tuhan sudah merencanakan, Tuhan akan mengutus seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dan itu pun terjadi. Matius 1 ayat 22-23 mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Orang-orang Israel ini dari waktu ke waktu terus diingatkan akan datangnya Mesias. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara, apa binatang yang paling menjijikkan dalam hidup saudara? Orang itu punya pemikiran tentang binatang satu dengan yang lain bisa beda gitu, yang buat dia geli deh, jijik, pokoknya yang nggak mau deh, sampai ada orang yang bisa loncat, bisa lari begitu ya kalau melihat binatang-binatang ini. Saya tidak tahu binatang apa yang menjijikkan bagi saudara. Tapi saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara ada di tengah binatang yang menjijikkan itu? Dan saudara ada di tengah binatang yang menjijikkan itu, pada saat yang sama saudara sadar bahwa sebenarnya saudara adalah manusia. Firman Tuhan mengatakan Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, firman Tuhan berulang kali mengatakan dosa itu menjijikkan di mata Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkenan datang ke tengah-tengah dunia, ke tengah manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan itu. Saudara, kebayang tidak kalau kita ini menjadi salah satu dari binatang yang menjijikkan itu? Mending saudara kalau kita menjadi misalnya cacing, saudara. Kita tuh jadi rajanya cacing gitu loh saudara ya. Kita jadi tuannya cacing. Mending saudara kita dihormati oleh cacing-cacing lainnya. Ini bayangkan kalau kita ini jadi kerocoknya. Kita yang jadi bukan apa-apanya sehingga kita dibully, kita diejek, kita dihina, kita disiksa sama cacing-cacing yang lain. Saudara, itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dia raja, betul. Dia Allah, dia pencipta, betul. Dia adalah raja dari segala raja. Dia tidak lahir di istana. Dia lahir di sebuah kandang dari satu keluarga tukang kayu. Makanya orang-orang bilang, masa yang begini adalah raja dari segala raja? Masa yang begini adalah Mesias? Anak tukang kayu, lahirnya juga di kandang. Lihat dalam kesehariannya, tempat untuk membaringkan kepalanya aja nggak ada. Makanya apa yang terjadi saudara? Dia dibully, dia dihina, dia diludahi, dia dicaci maki sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dia lakukan itu semuanya untuk menggenapi rencana keselamatan Bapa melalui dirinya. Dari mulai di kandungan sampai dia mati di atas kayu salib, sampai dia bangkit, sampai dia naik ke surga. Saudara, setiap detik hidupnya adalah menyatakan agenda Allah. Dia hidup di dalam agenda Allah dan menyatakan betapa luar biasanya kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada saya tidak pernah berubah dari sejak penciptaan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya harus memahami tentang kasih Allah ini ada tujuannya. Kalau saudara dan saya tidak pahami tujuannya, maka saudara berpikir kasih Allah berubah-ubah. Karena saudara dasarkan itu pada situasi dan kondisi yang saudara dan saya alami. Tapi kalau kita mengerti tujuan kasih Allah ini, maka saudara tahu kasihnya tidak pernah berubah. Saudara, apa sih tujuan kasih Allah pada waktu penciptaan? Pada waktu penciptaan Tuhan menciptakan kita sedemikian baik, sungguh amat baik dengan satu tujuan, yaitu supaya saudara dan saya, seluruh hidup kita ini menyatakan siapa pencipta kita. Lihat saya yang terlihat pencipta saya. Lihat hasil karya saya yang dikagumi adalah pencipta saya. Lihat apa yang saya bisa bagikan kepada orang lain. Maka yang disyukuri adalah pencipta saya yang menjadi pemilik dari segala sesuatu yang diciptakannya. Termasuk adalah diri manusia. Itu tujuan kasih Allah kepada saudara dan saya. Dia sebagai pencipta, dia sebagai Allah yang sempurna. Dia yang paling tahu apa yang pas dan apa yang sungguh amat baik untuk saudara dan saya. Pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kembali kita lihat Allah menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya melalui karya penebusannya, melalui anugerah dari karya penebusannya, saudara dan saya bisa terlepas dari murka Allah. Kita bisa kembali menjadi ciptaan baru. Kita kembali dimungkinkan menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Dan saudara, kita lihat tidak berhenti sampai situ. Karena pada waktu Tuhan merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang kudus, yaitu orang yang dikhususkan untuk Allah dan mengelola hidup kita untuk Allah. Dan pada saat dalam karya penebusannya kita berubah status menjadi ciptaan baru, menjadi anak Tuhan. Saudara, Tuhan juga memastikan Roh Kudus memelihara terus terlibat dalam kehidupan kita di dalam proses pengudusan
karena Tuhan mau. Kita bukan hanya sekedar statusnya anak Tuhan, tapi pola pikir kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh hidup kita cocok dengan status kita sebagai anak Tuhan. Maka pada saat kita jatuh, dia ingatkan, dia hajar, dia disiplin dengan tujuan supaya kita kembali hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Itu tujuan kasih Allah. Penciptaan, penebusan, pengudusan, Tuhan terus terlibat untuk memastikan seperti yang dikatakan dalam Roma 8:28, Allah terus terlibat dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk memastikan saudara dan saya terus menjadi gambar Allah seperti Tuhan Yesus, kehidupan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Apakah saudara sampai saat ini masih bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Apa alasan saya masih meragukan kasih Allah setelah semua yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya? Saudara, mari kita akan bersama-sama diam di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Sambil mendengarkan lagu ini yang dibuat oleh salah seorang alumni saat pada waktu dia masih mahasiswa. Pada waktu menggumuli bahwa sebenarnya hidup ini adalah untuk Tuhan. Tapi dia bercermin dan melihat diri ini di hadapan Tuhan. Ternyata tidak seperti yang Tuhan mau. Siapa saya di hadapan Tuhan pada saat ini? Tuhan, ku
murnikanku dekat di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Apa alasan saya masih ragukan kasih Allah? Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 11-13 mengatakan, Tuhan Yesus, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kenapa? Setelah berulang-ulang dinyatakan oleh para nabi, bahkan di keluarga pun diingatkan berulang-ulang akan datangnya Mesias. Dan pada saat Mesias datang, mereka tidak menerimanya. Ada apa? Kasih Allah yang begitu luar biasa, mereka tidak menerimanya. Bahkan dikatakan para pemimpin agama pun menolak Kristus. Karena mereka, betul, mereka menantikan Mesias, tapi yang mereka menantikan adalah Mesias yang jadi raja seperti Daud, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, yang akan hidup dan menjadi raja yang bisa mengikuti maunya mereka, yang bisa mengikuti aturan mereka. Mereka ingin Mesias versi mereka, yang mereka bisa pakai, bisa gunakan untuk memenuhi apa yang mereka mau. Maka para pemimpin agama menolak Kristus. Kalau pemimpin agama menolak Kristus, saudara, apalagi orang-orang banyak ini. Orang banyak itu memang ikut, saudara, ikut kemana Tuhan Yesus pergi, ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata, saya tahu kenapa kamu ikut saya. Bukan oleh karena kamu menyadari kamu orang berdosa, kamu rindu untuk boleh dilepaskan dari murka Allah, kamu rindu untuk kembali hidup sebagai gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Bukan itu. Kamu bukan merindukan saya sebagai Mesias yang bisa memulihkan. Tapi engkau ingin roti. Engkau ingin memakai saya supaya bisa melakukan segala mukjizat buat kamu. Maka firman Tuhan di dalam Yohanes, Tuhan mengatakan, saya tahu kenapa kamu datang ke sini. Soal roti kan? Kenapa saudara dan saya datang kepada Tuhan? Pada saat memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, ada yang melakukan puasa. Kenapa? Kenapa kita lakukan semuanya itu? Kenapa kita mau ikut retreat ini? Kenapa kita selama ini datang berbakti ke gereja? Saya datang kepada Tuhan, apakah karena keluarga saya? Apakah itu yang Tuhan lihat seperti lagu yang kita nyanyikan? Saya tidak lihat kamu datang untuk saya karena ingin dekat kepada saya, karena kamu cinta saya, karena kamu rindu untuk menyenangkan saya. Tapi Tuhan melihat bahwa kita datang karena keluarga, kebutuhan, karir, kesehatan, kedudukan, studi, masa depan. Di tengah pandemi ini, Tuhan,
Apa yang akan terjadi dengan masa depan saya? Apa terjadi dengan saya? Apa yang terjadi dengan kesehatan saya? Saudara, apa salah kita memikirkan tentang hal ini? Tidak, Tuhan juga pikirin kok. Kan Tuhan juga mengatakan, lihat burung aja saya pelihara, masa kamu tidak? Ingat penciptaan, Tuhan mempersiapkan semuanya begitu sempurna, ideal untuk saudara dan saya tinggali sebagai manusia. Masa sih Tuhan tidak pikirkan soal ini? Tapi Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa fokus kita bukan di dalam kesementaraan ini. Yang Tuhan perjuangkan bukan yang ada di dalam kesementaraan ini. Saudara, kasih Allah adalah kasih yang bertujuan. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Tuhan tidak bilang karena begitu besar kasih Allah, maka kamu akan selalu sukses. Maka kamu akan selalu sehat. Maka kamu akan selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Tidak ada itu kata-katanya, saudara. Firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang Tuhan perjuangkan bukan yang sementara, tapi untuk kekekalan kita. Karena sementara dibandingkan kekekalan, saudara, itu banding satu tidak terhingga. Kalau satu tidak terhingga, dibandingkan tidak terhingga, maka karena tidak terhingga ini akan terus berjalan, saudara, yang namanya kekal, akan terus tidak ada akhirnya, maka yang satu ini tidak ada artinya. Maka tidak heran kalau Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, apa artinya kamu punya seluruh dunia, tapi kehilangan jiwamu. Justru itu yang diperjuangkan oleh Tuhan, karena kasihnya itu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Supaya bukan hanya di sini kita menikmati kekekalan itu, hidup bersekutu dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, tapi untuk selama-lamanya. Makanya kenapa dikatakan 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, perhatikan ini tujuan dari kasih karunia Allah, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak terfokus kepada diri sendiri, tidak terfokus kepada dunia ini, tetapi untuk Dia, terfokus kepada yang di atas, di mana Tuhan ada, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu yang Tuhan kehendaki baik dari kita semuanya. Dan saudara-saudara, ingat tentang tujuan kasih Allah ini, yaitu untuk memastikan saudara dan saya betul-betul menjadi gambar Allah. Gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia terus bekerja di dalam hati kita. Saudara ingat perintah yang utama dan terutama buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu semua menyatakan bahwa seluruh hidup ini hanyalah untuk Tuhan. Hati saya untuk Tuhan, jiwa saya semuanya diarahkan kepada Tuhan. Akal budi saya pakai hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Kekuatan saya semuanya ini, jerih lelah saya adalah jerih lelah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, itu tujuan Allah menyatakan kasih. Dan itu tidak berubah karena Allah terus turut bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di tengah kedegilan hati kita, kekurang ajaran kita, ada saat kita tidak tahu diri, Tuhan terus bekerja memastikan saudara dan saya tetap diingatkan, ingat ya, hati ini buat Tuhan. Hati ini sepenuhnya hanya buat Tuhan. Dan kalau hati ini sepenuhnya buat Tuhan, kita akan melakukan semua perintah Tuhan, termasuk mengasihi sesama dan diri kita sendiri. Itu adalah perintah Tuhan bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Tapi saudara pastikan bahwa pada saat ini, pada waktu kita mengatakan, Tuhan saya mengasihi Engkau, Tuhan merasa sedang dikasihi oleh saudara dan saya.
Jangan sampai kita menyanyikan lagu Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan, Engkau hanyalah satu-satunya dalam hidupku. Tapi Tuhan melihat diri kita, melihat hidup kita, melihat hati kita, melihat seluruh kedalaman yang ada yang tersembunyi di depan manusia. Tapi Tuhan melihat tidak ada Dia di sana. Hati ini bukan seluruhnya buat Dia. Tapi buat yang tadi itu semua, karir lah, harta lah, kesehatan lah, bukan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak merasa dikasihi oleh kita. Saudara, kasih Allah tidak berubah. Hanya pertanyaannya adalah sekarang, apakah kasih saya kepada Tuhan tidak berubah? Mengapa saya ikut Tuhan selama ini? Jangan-jangan berubah-ubah oleh karena memang saya ikut Tuhan dengan alasan yang salah. Bukan karena ingin dekat Tuhan, bukan karena ingin menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan, bukan karena ingin kembali menjadi manusia sesuai dengan tujuan Tuhan. Tapi ada agenda pribadi saya yang ingin saya penuhi, yang saya ingin pakai Tuhan untuk memenuhi keinginan saya. Kalau saat ini Tuhan bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Apakah Tuhan sedang melihat pada saat ini, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan? Saudara, saya khotbah, tapi Tuhan lihat hati. Saya bisa ngomong tentang cinta Tuhan, saya bisa khotbahkan tentang cinta Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya buat saya adalah, Tuhan merasa saya sedang mencintai Dia enggak? Tuhan merasa saya sedang mencintai Dia. Tuhan merasa dicintai tidak oleh saya? Mari saudara, kita tanya diri kita masing-masing pada saat ini. Karena seharusnya inilah respon saudara dan saya setelah menerima kasih Allah yang begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Mari kita dengarkan lagu ini. Kita datang di hadapan Tuhan sambil mendengarkan lagu ini. Saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Katakan apa yang ada di hatimu pada saat ini kepada Dia.
Ya Tuhan, Engkau tahu hati ini. Engkau tahu apa yang saya pikirkan. Engkau tahu kenapa selama ini saya datang padamu. Engkau tahu semuanya. Ya Tuhan, ampuni kalau selama ini pada saat saya menyanyikan aku mengasihi Engkau, saya mengatakan kepada orang-orang aku mengasihi Engkau, tapi Tuhan tidak merasa dikasihi oleh saya. Karena hati ini jauh dari Tuhan. Hati ini melekat pada dunia ini. Tuhan, ampuni pada saat kami memuji Engkau, Tuhan tidak merasa sedang dipuji oleh saya. Pada saat kami katakan kami sedang menyembah Engkau, Tuhan tidak sedang merasa disembah oleh saya. Karena hati ini jauh dari Tuhan. Hati ini melekat kepada dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah anugerah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Roh Kudus akan terus mengingatkan kami dan terus membentuk kami untuk menjadi yang Tuhan mau. Ya Tuhan, topanglah kami untuk bisa mengatakan seperti Paulus katakan, segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Ya Tuhan, inilah hatiku. Semuanya kuserahkan kepadamu. Jiwaku, akal budiku, seluruh kekuatanmu. Ya Tuhan, aku mau berjerih lelah di tengah dunia ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga seperti janji Tuhan, jerih lelahku tidak akan sia-sia. Berkatilah anak-anak-Mu di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Biarlah ya Tuhan, kami percaya kasih Tuhan tidak berubah. Apa artinya saya peroleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan jiwa? Terima kasih untuk keselamatan dari jiwaku, oleh karena anugerah di dalam karya penebusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami untuk terus mengasihi-Mu. Amin.